lagi dengan saya Lucky Moses Maulana Mauru. Saya akan membacakan soal UAS, asas-asas manajemen, dan jawaban saya. NIM saya adalah 11012007. Dosen pembimbing saya adalah Tri Okta Sulfa Kimiawan S.I.om.mm. Soal yang pertama adalah praktek manajemen hampir sama tuanya dengan perkembangan peradaban, tetapi studinya secara sistematik boleh dikatakan masih belum lama diterapkan. Jelaskan perkembangan awal manajemen ilmiah 1900 sampai 1920 dan manajemen modern. Jawaban yang pertama, yang A, perkembangan awal manajemen. Peradaban kuno pada bagian barat Mesopotamia dan tulisan-tulisan orang-orang Mesir kuno sekitar tahun 1200 sebelum Masehi menunjukkan sudah adanya pengetahuan secara penggunaan manajemen untuk mengelola soal-soal politik. Winardi 1990. Sejarah Yunani kuno dan kerajaan Romawi banyak memberikan bukti tentang pengetahuan manajemen terutama dalam pengelolaan persidangan di pengadilan, praktek pemerintahan, organisasi tentara, kesatuan usaha-usaha kelompok, dan pelaksanaan otoritas. Demikian pula organisasi gereja dalam menggunakan struktur organisasi sedunia untuk menyusun otoritas sendiri sebagai bukti penerapan manajemen sampai pertengahan abad ke-18 juga menggunakan prinsip manajemen dalam meningkatkan produksi. Yang B, manajemen ilmiah. Frederick Winslow Taylor 1856 sampai 1915 dianggap sebagai bapak manajemen ilmiah, seorang insinyur dan industrialis Amerika yang teori manajemennya dianggap radikal pada zamannya dalam meningkatkan produktivitas. Taylor menyadari bahwa problem produktivitas yang sebenarnya berasal dari sikap tak acuh pekerja dan manajer. Menurutnya, produktivitas merupakan kunci pemecahan bagi pencapaian upah lebih tinggi dan laba lebih besar. Akhirnya, Taylor mengeluarkan karya ilmiah The Principles of Science Manager tahun 1911 yang di dalamnya diungkapkan prinsip-prinsip fundamental sebagai landasan pendekatan ilmiah terhadap manajer. Taylor juga beranggapan bahwa para pekerja harus dipilih secara hati-hati dan cermat. Setelah itu, mereka perlu diberi dilatihan yang memadai untuk dapat bekerja sebagai mungkin. Yang C, manajemen modern. Henry Fayol, seorang industrialis perkembangan Prancis, merupakan bapak manajemen modern. Dia mengarang sebuah buku manajemen, yaitu Administrator Industry et General. Dia mengembangkan aktivitas manajerial yang mencukupi, teknik atau produksi, komersial atau membeli, menjual dan menularkan, finansial, mencari modal dan memanfaatkan secara optimal, kepastian atau perlindungan harta kekayaan, akunting dan manajerial atau perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengkoordinasi dan mengawasi. Soal yang kedua, menurut Henry Fayol ada 14 prinsip-prinsip umum manajemen atau general principles of management. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, pembagian kerja. Prinsip ini sangat penting karena adanya limit faktor
Artinya, adanya keterbatasan manusia dalam mengerjakan semua pekerjaan, yaitu yang A, keterbatasan waktu, yang B, keterbatasan pengetahuan, yang C, keterbatasan kemampuan, yang D, keterbatasan perintahan, kekuasaan dan tanggung jawab. Menurut asas ini perlu adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab antara atasan dan bawahan. Wewenang harus seimbang dengan tanggung jawab. Misalnya, wewenang X, maka tanggung jawab pun besar yang X. Wewenang atau authority menimbulkan hak, sedangkan tanggung jawab menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban menyebabkan adanya interaksi atau komunikasi antara atasan dan bawahan. Disiplin. Menurut asal ini, hendaknya pun perjanjian peraturan telah ditetapkan dan perintah atasan harus dihormati, dipatuhi, serta dilaksanakan sepenuhnya. Kesatuan perintah. Menurut atasan ini, hendak setiap bawah hanya menerima perintah dari seorang atasan dan bertanggung jawab hanya kepada seorang atasan pula. Setiap orang atasan dapat memberi perintah kepada beberapa orang bawahan. Asas satuan perintah ini perlu karena jika seorang bawahan diperintah oleh beberapa orang atasan, maka ia akan bingung. Kesatuan arah. Setiap orang atau sekelompok bawahan hanya mempunyai satu rencana, satu tujuan, satu perintah, dan satu atasan. Supaya terwujud kesatuan arah, kesatuan gerak, dan kesatuan tindakan menuju sasaran yang sama, menggunakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Setiap orang dalam organisasi harus mengutamakan kepentingan bersama atau organisasi di atas kepentingan pribadi. Misalnya, pekerjaan kantor sehari-hari harus diutamakan daripada pekerjaan sendiri. Remuneration of personal. Menurut asas ini, hendaknya gaji dan jaminan-jaminan soal harus adil, wajar, dan seimbang dan kebutuhan, sehingga memberikan kepuasan yang maksimal bagi karyawan maupun majikan. Pusat wewenang. Setiap organisasi harus mempunyai pusat wewenang. Artinya, wewenang itu dipusatkan atau dibagikan tanpa membagikan situasi-situasi khas yang akan memberikan hasil keseluruhan yang memuaskan. Hierarkis. Seluruhan perintah dan wewenang yang mengalir dari atas ke bawah harus merupakan mata rantai vertikal yang jelas, tidak terputus dan dengan jarak terpendek. Maksudnya, perintah harus berjenjang dari jabatan tinggi ke jabatan terendah dengan cara yang berurutan. Order. Asas ini dibagi atas material order dan social order. Artinya, keteraturan dan keterlibatan dalam penampilan barang-barang dan karyawan. Material order artinya barang-barang atau alat-alat organisasi perusahaan harus ditetapkan pada tempat yang sebenarnya, jangan disimpan di rumah. Social order artinya penetapan karyawan harus sesuai dengan keahlian atau bidang spesialisasinya. Keadilan. Pemimpin harus berlaku adil terhadap semua karyawan dalam pembagian gaji dan jaminan sosial. Pekerjaan dan hukuman. Perilaku yang adil akan mendorong bawahan mematuhi perintah-perintah atasan dan gairah gaji. Tetapi jika tidak adil, bawahannya akan malas dan cenderung menyepelekan tugas-tugas dan
perintah atasannya. Inisiatif. Menurut asas ini, seorang pemimpin harus memberikan dorongan dan keseimpatan kepada bawahan untuk berinisiatif dengan memberikan kebebasan agar bawahan secara aktif memikirkan dan menyelesaikan sendiri tugas-tugasnya. Asas kesatuan. Menurut asas ini, kesatuan kelompok harus dikembangkan dan dibina melalui sistem komunikasi yang baik sehingga terwujud kelompokan kerja atau teamwork dan menimbulkan keinginan untuk mencapai hasil yang baik. Pemimpin perusahaan harus membina para bawahannya sedemikian rupa supaya karyawannya merasa ikut memiliki perusahaan itu. Kestabilan jabatan. Menurut asas ini, pemimpin perusahaan harus berusaha agar mutasi dan keluar masuknya karyawan terlalu sering, karena akan mengakibatkan ketidakstabilan organisasinya. Biaya semakin besar dan perusahaan tidak dapat karyawan yang berpengalaman. Soal yang ketiga, secara umum teori pengambilan keputusan berbeda antara satu dengan yang lain. Cole 1977 menyebutkan 6 aliran dalam pengambilan keputusan. Sebutkan dan jelaskan. Jawaban nomor 3 adalah aliran birokratik. Teori ini memberikan tekanan yang cukup besar pada arus dan jalannya pekerjaan dalam struktur organisasi. Tugas dari eselon bawah ialah melaporkan masalah, memberikan informasi, menyampaikan fakta-fakta dan keterangan-keterangan lain kepada atasannya dengan menggunakan segala pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Atasan tadi membuat keputusan setelah mempelajari informasi tadi. Aliran manajemen saintifik. Teori ini menekankan pada bagian bahwa tugas-tugas itu tidak dijabarkan ke dalam elemen-elemen logis yang dapat digambarkan secara saintifik. Sementara manajemen sendiri memiliki kemampuan untuk menganalisis dan menyelesaikan suatu masalah. Aliran hubungan kemanusiaan. Teori ini menganggap bahwa organisasi dapat berbuat lebih baik daripada lebih banyak perhatian diberikan kepada manusia dalam organisasi itu, seperti yang menimbulkan kepuasan kerja, peran serta dalam pengambilan keputusan, melakukan organisasi sebagai suatu kelompok soal yang mempunyai tujuan. Selain itu, kebutuhan dan keinginan anggota selalu dipertimbangkan dalam membuat keputusan bertindak. Aliran rasional ekonomi. Teori ini mengakui bahwa organisasi adalah suatu unit ekonomi yang mengkonversi masukan atau input menjadi aluran atau output dan yang harus dilakukan dengan cara yang paling efisien. Menurut aliran ini, suatu langkah kebijaksanaan akan terus berlangsung sepanjang itu mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada biayanya. Aliran satisfi. Aliran ini mengharapkan suatu keputusan yang sempurna. Aliran ini yakin bahwa para manajer yang selalu dipenuhi berbagai masalah mampu membuat keputusan yang cukup rasional. Para manajer sesungguhnya bermaksud membuat keputusan yang rasional, tetapi karena keterbatasan kognitif, ketidakpastian, dan keterbatasan waktu, maka mereka mengambil keputusan dalam kondisi bounded
rasionalitas terbatas. Aliran analisis sistem. Aliran ini percaya bahwa setiap masalah berada dalam suatu sistem yang terdiri atas berbagai subsistem yang keseluruhannya merupakan suatu seperti terlihat pada kata-kata dalam kotak teka-teki, di mana setiap kata mempunyai kaitan dan dampak suatu terhadap yang lain. Soal yang nomor 4. Grand Bank 1977 mengelompokkan profil komitmen organisasi setiap individu menjadi 4 bagian. Sebutkan dan jelaskan. Jawaban yang pertama, yang A, individu yang komitmen rendah kepada kelompok kerja dan atasan di satu pihak, dan di pihak yang lain kepada manajer puncak dan organisasi, ini dinamakan tidak komutif. Yang B, sebaik individu dengan komitmen tinggi kepada kedua pihak tersebut dinamakan komit. Yang C, kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada pihak tersebut dinamakan komit. Yang D, kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada kelompok kerja dan atasan tetapi rendah kepada manajemen puncak dan organisasi dinamakan komitmen secara lokal. Kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada manajemen puncak dengan organisasi tetapi rendah kelompok kerja dan atasan dikenal sebagai komitmen secara global. Sekian dari saya, Lucky Moses. Jangan lupa di share, di like, and di subscribe. See you next video. Goodbye and God bless you.